Amin, amin, amin. Amin kan aja. Ya. Amin. Ya, iyalah amin. Baru sekolah. Saya kayak baru datang. Orang yang belum. Marai ke bunga berduri. Kamu bunga berduri kan ini bunga berduri.
Ya dia sudah hafal. Kurang tahu. Sangat mesti dewa tutup. Ini sirat Pak. Salah lewat iki. Oi, terawang komputer. Oi, laju melacong lagi lampu merah banyak. Mati. Langsung. Laju. Laju guru apa? Apa lagi ini makanya sinar yang guru TV kongre. Inya hanya bisa lah semalam tuh lah. Inya kesana hanya juga pesan pada aku lah. Hanya bisa. Laju paling guru aku. Mana? Ya ya. Yuk, jalan. Ini petnya. Sini duduk. Pet. Pet. Nah. Nah, ini tak mau dikit. Sini.
Macam-macam penyumbang. Jatuh. Tes 1, 2, 3 cek. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Apa kabar Barigas Penuaian? Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur, bersuka cita karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Amin. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di atas sudah ada atapnya. Kita bersyukur. Hari ini pasti kita tidak akan kehujanan lagi. Puji nama Tuhan semua karena kasih kemurahan Tuhan dan berkat kerjasama kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita di dalam doa.
Kami datang sore hari ini kepadamu Tuhan. Naikkan syukur kami di hadapan Engkau, karena Engkau begitu baik bagi hidup kami. Tidak dapat terfikirkan dengan kata-kata kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan atas setiap kami di tempat ini. Dan kalau sore hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertakhta di atas puji-pujian setiap kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini. Nyatakan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, gereja-Mu, GBI Barigas Penuaian. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, kami pasti mengalami kelegaan. Kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang terikat akan dilepaskan. Bahkan kami yang berkekurangan, kami akan mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua di tempat ini, urapi tempat di mana kami beribadah. Hanya Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan setiap kuasa iblis setan, penghulu di udara, orang-orang kuat atas tempat ini yang coba-coba mencuri damai sejahtera kami, yang mau coba mencuri berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Siapapun namamu, roh sakit penyakit, kelemahan tubuh, segala kuasa-kuasa iblis, roh intimidasi, kutuk-kutuk dosa keturunan, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kau, tinggalkan segala pekerjaan-Mu dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus membungkus kami semua, bahkan tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Buka suara hati kita, suara kita. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan Dia baik buat kita, katakan Dia baik bagi kita. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Sebab Kau segalanya bagi kami Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Percaya Dia ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini, dan tidak akan melewatkan setiap kita di tempat ini. Kuasanya tidak terbatas, kasih-Nya tidak pernah berhenti, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita, lagu nomor 1. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, katakan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan.
sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kau indah Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan sekali lagi, kemanakah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Katakan, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati bagi kami dan bangkit menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh
selami oleh pikiran kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kita yang percaya yang dikasihi Tuhan katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih tos kanan kiri katakan engkau diberkati, kau diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, semua kita punya pergumulan, punya persoalan, masalah, amin. Tetapi bersama Yesus kita dapat melewati semuanya, amin. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, amin. Angkat pujian ini nomor 2, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Sekali lagi katakan bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar. Masalahku, masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, Habib yang Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi, bersama Yesus katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus yang ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Masih kuat berdiri pasti, karena yang di semua di tempat ini semua orang muda dan orang tua yang bersemangat berapi-api, amin. Katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
Luar biasa. Masih ada angin ya, kanan kiri ya. Masih ada. Selama kita bernafas, Tuhan terus mau mengasihi kita. Amin. Amin. Baik, kita buka ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu menyampaikan berkat kesaksian di tengah-tengah kita, boleh sampaikan. Sebelum nanti ada ibu-ibu yang mau nyanyi katanya. Ada yang mau bersaksi, menyampaikan? Cinta kasih Tuhan. Tidak usah yang ribet-ribet, yang simple juga baik Bapak Ibu, karena itu akan memberkati kita semua. Amin. Ada? Puji nama Tuhan, silakan. Oh, iya. Adakah Bapak Ibu? Gak usah perlu. Belum ada? Belum ada satu, rugi loh, nunggu 1 minggu lama. Baik, puji Tuhan, saya akan mengundang ibu-ibu di tempat ini yang rindu untuk menyampaikan kesaksian pujian. Silakan, waktu dan tempat diberikan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik di tempat ini. Silakan semuanya. Mari Mama Ona, Mama Denis, kamu nyanyi buat Tuhan ya. Yuk, cepet sih. Mama lihat ya. Habis.
lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang yang melayani dalam doa persembahan untuk berdoa. Kita Mama Cecil. Kita dalam doa persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersekutu doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami dapat kumpul kembali di sini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi memberi persembahan, kita memberkati persembahan kami, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang memberi persembahan kami Kau berkati yang tersisa pada kami ya Tuhan. Usaha pekerjaan kami yang Kau berkati, Tuhanlah buat yang berhasil. Kami yang beri persembahan yang sukacita. Haleluya, amin. Baik, silakan memberikan persembahan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kita angkat pujian lagu nomor 4. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Tidak ada yang lain kekuatan yang mampu memberikan kita kemampuan menghadapi segala sesuatu. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktumu berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami.
Engkau tahu kehidupan setiap kami. Dan ini waktumu Kau berbicara melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, lagu nomor 5. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Mari jadikan kami alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan ku alatmu, haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau Allah, Engkau Tuhan dan Raja kami, penguasa tunggal dalam hidup kami. Pimpin kami, jamah kami, kuasai kami, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu menghibur kami, memulihkan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kebenaran-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Karena kebenaran-Mu, firman-Mu itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu hati pikiran kami, yang coba membuat kami resah, yang coba membuat kami tidak fokus kepada Tuhan, segala kuasa-kuasa itu, demi nama Yesus, apapun itu, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa. Kuasa darah Yesus membungkus tempat ini. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Malaikat surgawi, malaikat kudus Tuhan berjaga-jaga di keliling tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Narai kabar. Narai kabar. Barigas. Haleluya. Barigas. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku diberkati, amin. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan melihat kita, memandang kita, dan Dia sanggup memulihkan hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan pasti pulihkan kita, karena kita datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ya Tuhan yang berjanji, barang siapa yang datang kepadaku, ya, marilah kepadaku kami yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Amin saudaraku. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mengasihi kita, yang sayang kepada kita. Dulu kita tidak mengerti betapa Tuhan itu sayang kepada kita. Betul nggak saudaraku? Sekarang kita sudah mengerti betapa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan ada bersama-sama kita yang percaya, katakan amin. Dan Dia sanggup memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang mau kita dengarkan? Firman Tuhan.
bahwa Tuhan rindu supaya kita menuai jiwa-jiwa. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, saudaraku sekalian, kita harus berdoa. Amin, sama Bapak Ibu. Kita harus mengerti betapa pentingnya doa. Doa adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Doa adalah bukti kita berharap kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Doa berarti kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Nah, ternyata doa itu bukannya seperti biasa-biasa saja. Kalau aku mau berdoa, aku berdoa. Kalau aku nggak berdoa, ya nggak apa-apa. Terserah saya. Kalau lagi aku semangat, aku berdoa. Bukan seperti itu, saudaraku sekalian. Coba kita lihat Lukas 18. Apa yang Tuhan katakan ini firman-Nya? Haleluya. Mari buka hati kita, amin. Lukas 18 ayat 1 saja dulu. Ya, nanti saya terangkan. Lukas 18, sudah dapat Lukas 18? Kita baca bersama-sama, satu ayat saja dulu. Lukas 18 ayat 1, sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka apa? Bahwa mereka apa? Harus selalu berdoa dengan apa? Dengan tidak jemu-jemu. Yang percaya katakan amin. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Tuhan, kalau kamu bisa ada waktu, bolehlah. Tidak begitu, saudaraku sekalian, bunyi ayatnya. Benar nggak Bapak Ibu? Tuhan bilang kamu harus. Mereka harus selalu. Harus selalu. Tuhan mengatakan begini. Apa namanya? Menegaskan. Menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memang Tuhan berikan perumpamaan tentang janda yang miskin. Janda yang sedang menghadapi masalah. Ya, kalau kita baca seterusnya. Bahwa janda ini datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang jahat. Supaya dia dibela oleh hakim yang jahat ini. Tadinya hakim ini nggak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngapain aku membela kamu? Ngapain ini datang kepada saya? Tetapi karena janda ini, karena ibu janda ini datang terus menerus kepada hakim yang lalim ini. Perhatikan baik-baik. Hakim yang jahat saja akhirnya menolong seorang ibu janda. Tuh. Kenapa? Karena dia tidak menyerah datang. Lebih baik aku tolong saja ibu ini daripada aku dapat celaka, katanya seperti itu. Tuh saudaraku sekalian, Tuhan mau supaya kita tidak menyerah. Perkataan ini demikian saudaraku sekalian, untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudaraku. Perkataan tidak jemu-jemu di sini nih, kalau terjemahan aslinya membosankan, menyerah. Ya, menyerah. Bosan, tidak mau lagi, putus asa, jemu. Saudaraku sekalian, tuh, Tuhan gak mau supaya kita berdoa itu putus asa, menyerah. Tuhan mau supaya kita berdoa itu tetap lakukan, jangan menyerah, berdoa senantiasa. Amin Bapak Ibu. Amen. Itu perintah, itu makanya saudaraku sekalian, berdoa itu perintah Tuhan loh. Ya. Latih diri kita untuk berdoa. Berbicara sama Tuhan. Tuhan, berbicara. Entahkah kita bangun tidur, ya. Waktu habis bangun tidur saudaraku sekalian, Tuhan terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Aku sehat. Aku dia haban indai. Jujur dia. Ucap syukur dalam doa itu bukan hanya meminta-minta saja. Di dalam doa ada ucapan syukur. Kita memuji Tuhan. Kita mengakui, perhatikan. Kalau artinya doa saudaraku sekalian, kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuh. Itu saudaraku sekalian. Makanya Tuhan perintahkan kita, Tuhan menegaskan kepada kita
bahwa kita harus selalu berdoa. Bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya tanpa henti. Lakukan terus. Berlaku doa. Elak berhenti, benar nggak? Amin, saudaraku. Berdoa. Apa yang menjadi pokok doa kita? Kita katakan kepada Tuhan, jangan sampai menyerah berdoa. Jangan sampai berhenti. Aku jadi pire andau teh, jadi pire bulan aku berlaku doa. Jatuh jawaban. Jangan seperti itu, amin. Itu namanya jemu. Itu namanya menyerah. Karena Tuhan selalu bergerak dalam waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Itu makanya Tuhan ingatkan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena Tuhan sangat senang menjawab seruan umatnya. Tuhan sangat suka mendengarkan doa umatnya. Tuhan senang. Itu sebabnya Tuhan bilang, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wow. Saudara, kalau saudara minta tolong, berharap sama manusia, apa yang terjadi? 1 kali, 2 kali ditolongnya, benar nggak? Tapi ketiga kali, saudara, perhatikan. Ya, wajah yang berbentuk jeruk purut akan keluar. Belaku dohop, mak. Belaku dohop gue. Buhe nih kau. Jatuh deh. Akhirnya kita kecewa, benar nggak? Akhirnya kita marah. Akhirnya kita dendam, bersungut-sungut. Itulah sebabnya Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa sebabnya kita jadi kecewa, jadi marah, jadi benci? Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kamu jemu-jemu berdoa. Kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Ambil waktu berdoa. Kalau perlu doa puasa, bilang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Terjemahan lain bilang, akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan dibuat utuh kembali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Makanya, panggil nama Tuhan. Yesus, dohop aku Tuhan. Tuhan Yesus, dohop aku. Tuhan sangat senang mendengar seruan doa umatnya. Yang percaya katakan amin. Tetapi saudaraku sekalian, ya, begini, Tuhan bilang dalam Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Sangat besar kuasanya. Nah, ada doa yang Tuhan tidak mau dengar. Doa umatnya yang tidak Tuhan mau dengar. Ya, doa seperti apa yang Tuhan tidak jawab? Nah, ini masalahnya. Ya. Doa seperti apa? Pertama, ya, masih menyimpan dosa. Coba kita lihat. Yesaya 59. Ya, perhatikan baik-baik. Yesaya 59. Mulai hari ini kita akan berdoa senantiasa setiap waktu. Amin. Tidak jemu-jemu lagi berdoa, berseru kepada nama Tuhan. Yesaya 59. Nih, doa seperti apa yang Tuhan tidak mau dengar? Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang begini, sudah dapat katakan amin? Ya, ayat 1, Yesaya 59. Sesungguhnya, apa firman Tuhan bilang? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu.
Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, Tuhan sangat senang mendengar doa. Tetapi ada doa yang Tuhan tidak mau dengar. Doa yang disertai dosa dan kejahatan itu. Itu sebabnya Tuhan gak mau dicampur-campur aduk, saudaraku sekalian. Tuh, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupa pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya jangan simpan dosa dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga ia akan menyucikan engkau dari segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Tuh, itu makanya kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Yang kedua, doa yang Tuhan tidak mau dengar, yang Tuhan tidak jawab, adalah hati yang penuh dengan dendam. Tuh. Firman Tuhan bilang, saudaraku sekalian, di Matius 6, Tuhan mengajarkan murid-murid bilang begini, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Tuhan bilang begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan dosa kami, itu artinya ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan jadikan hati kita menjadi tong sampah. Saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang gini, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuh. Harus mengampuni. Gak boleh simpan dendam di hati kita, Bapak Ibu. Betul? Amin. Ini gara-gara sering dengar yang ditonton Ibu Kordinan ini. Betul gitu itu. Siapa namanya tuh? Si Edis TV itu. Ya. Jangan menyimpan dendam, betul? Amin, saudaraku. Jangan simpan dendam. Benci. Ya. Seperti lagu zaman dulu, benci-benci tapi rindu. Benci hati ini, tapi rindu juga. Ya, Betoroya Sonata. Aduh, hai. Benci tapi rindu, mana ada itu, nggak boleh gitu, amin. Harus mengampuni. Saudara, gini loh. Kalau kita benci sama orang, ya, itu menghambat kita untuk menerima berkat, saudaraku sekalian. Betul, saudaraku. Kenapa? Karena hati kita ini nggak lepas, nggak bebas. Menyimpan kesalahan orang lain. Rugi kita, saudaraku sekalian. Orang lain sudah senang-senang, kita masih benci. Bagian kita mengampuni. Bagaimana caranya? Kita doakan dia. Aduh Pak, babe hat tutu napa pendeta. Aduh, dia sanggup aku. Amun aku asupa. Asupa itu ketemu kan? Bujur dia. Amun aku supa akan harate. Kira-kira lah. Nanti ada pula namanya di sini. Lah. Amun aku asupa Juleha. Aduh, hatiku ini napa. Bencinya kambuh lagi. Jangan, doakan dia, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Ya, daging kita berat, tetapi Tuhan bilang kamu harus mengampuni.
Amin, saudaraku. Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan bilang, aku nggak mengampuni kamu. Kalau aku sudah ampuni kamu, kamu juga ampuni orang lain. Itu sebabnya kita harus berdoa, kata Tuhan. Kamu harus berdoa. Kamu harus selalu berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar gitu-gitu saja, saudaraku. Bereskan dulu semuanya. Supaya doa kita langsung ya menyenangkan hati Tuhan. Seperti persembahan yang harum doa kita itu kepada Tuhan. Tuh. Yang kedua harus mengampuni. 3 saja dulu. Nanti kalau 10 nanti Pak Ranto ngantuk-ngantuk nanti ditutupnya nih tempat ini. Ya, dimatikannya lampu nanti. Ya, sampai jam 10 malam khotbahnya. Ya, 3 saja dulu. Amin. Ya, yang pertama tadi apa? Jangan menyimpan dosa, jangan simpan dosa dan kejahatan. Berdoa tapi mau lakukan kejahatan terus. Berdoa tapi mau nipu terus. Berdoa tapi minta sama Tuhan. Ya, simpan jimat-jimat terus. Ya, kedua harus mengampuni, nggak boleh dendam. Yang ketiga, nah coba kita lihat doa yang Tuhan nggak mau dengar. Ya, doa yang Tuhan tidak mau jawab. Yakobus 4. Ya. Ya, Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yakobus 4 ayat 2 sampai ayat 3, saudara berkatakan amin. Jadi mulai ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak apa? Karena kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa tuh. Kamu berdoa juga sama Tuhan, ya, tetapi kamu tidak apa? Tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya untuk memuaskan keinginan kita saja, perhatikan, Tuhan bilang kamu tidak memperoleh apa-apa. Betul? Tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk memuaskan kedagingan. Tuhan mau supaya kita berdoa sesuai dengan keinginan hatinya. Tuh. Malah Tuhan mengingatkan orang Israel waktu zaman dulu. Aku mau supaya mereka berdoa seperti apa yang aku ingin lakukan. Itu saudaraku sekalian. Tuhan rindu memberkati kita lebih lagi. Percayalah Bapak Ibu. Karena Dia berfirman, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau hidup kita berkelimpahan, penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan untuk kita menjadi berkat. Bagaimana kita mau menjadi berkat? Kalau kita tidak diberkati, kalau berkatnya terhambat, bagaimana kita menjadi seluruh berkat? Itu makanya koreksi doa kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bilang sama Tuhan, yang aku doakan, yang aku minta sama Engkau ini Tuhan, benar-benar gak menyenangkan hatimu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku mau melayani Engkau, aku mau senangkan hatimu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku hendak menjual petakku Tuhan. Akan narain anak, kuan Tuhan. Akan aku tamasya Tuhan. Ela-ela anak. Bahaya kok kare. Ya. Saudara sekarang masih oke. Ya, kantongnya kekepes. Tapi kalau Tuhan kasih tiba-tiba berkat 2 miliar.
Saudara bisa lupa sama saudara seiman kalau nggak siap, benar nggak? Bukan hanya lupa sama Tuhan. Ya, aku hendak milik Mercy, mobil Mercy, dereng sikit. Anda memilih Bu Jero, bikin Pak Jero lagi, Bu Jero. Nah, bahaya kalau hati kita nggak siap. Amin, saudaraku. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu, kata firman Tuhan. Jangan doa kita itu untuk memuaskan kedagingan kita. Amin, saudaraku. Makanya perhatikan doa kita. Amin. Tuhan, kami mau menuai jiwa-jiwa. Berkati aku Tuhan. Berkati Tuhan. Kami perlu tanah gereja. Kami perlu bangunan gereja. Untuk jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Berkumpul memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Wow. Mulai sekarang kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Tuhan menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa. Saudara mengerti nggak arti selalu? Nggak berhenti. Bangun pagi, ada waktu berdoa terus, berdoa terus. Itu namanya selalu. Makanya bangkitkan diri kita. Ya, aku harus bangun. Ya, belajar. Makanya latih diri kita beribadah, latih diri kita untuk berdoa. 5 menit, 10 menit berlutut sama Tuhan. Ya, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sembuhkan aku. Katakan demikian kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Kau beri akan aku umur untuk melihat anak cucuku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati aku Tuhan. Bawa aku tetap setia kepada Engkau. Bawa aku untuk menyaksikan akan kebaikan-Mu Tuhan. Hei, Tuhan senang. Amin, saudaraku. Tuhan senang. Tuhan, laku dohop aku Tuhan. Aku hendak bersaksi kayak. Amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Pulang dari tempat ini sampai di rumah jangan langsung tidur, berbaring begitu saja. Berdoa dulu. Berdoa hello. Membaca firman Tuhan. Amin. Berlaku doa hello. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pimpin aku terus Tuhan. Haleluya. Amin. Gak apa-apa. Amin. Haleluya. Saya mau panjang-panjang, tetapi ya udahlah, cukuplah sekian. Amin. Nanti Tuhan yang menerjemahkan lebih dalam lagi di hati kita. Amin. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Mari katakan sama-sama. Aku mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1, 2, 3. Aku mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Jangan menyerah berdoa. Itu kesukaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus pun berdoa. Dia Allah turun menjadi manusia. Untuk memberikan kita contoh, teladan. Supaya kita melakukan hal yang sama. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Tolong kami untuk melakukannya Tuhan. Tolong kami untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak menyerah, tetap setia berdoa kepada Engkau. Bawa kami berdoa dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi, tidak ada dendam di hati kami. Tidak ada keinginan hawa nafsu di hidup kami ketika kami meminta kepada Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami senantiasa berdoa dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita akan bersama-sama berdoa, bersyafaat. Saya undang kesediaan Ibu Koordinan untuk bawa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan, menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Karena berkat dan anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu atas hidup kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, datang memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa atas baik-Mu dalam hidup kami. Dalam setiap langkah-langkah hidup kami selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus, di tempat ini kami bersama mendoakan tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh-Mu. Dari tempat ini Bapa, dengan pos di penuaian, kami berdoa, dengan ini jiwa-jiwa bisa dirangkul, jiwa-jiwa bisa datang ke tempat ini. Kuasa keajaiban-Mu terjadi di tempat ini. Biarlah Engkau selalu mengurapi di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga kami ini, Kau pakai menjadi orang-orang yang lebih luar biasa dari tempat ini. Jadi terutama kepada Bapak Gembala kami, berilah dia lebih dan lebih lagi dengan firman yang Kau taburkan itu hati-Mu Bapak, biarlah itu kami yang sangat subur. Terima kasih Bapak, Kau berkati kehidupan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, anak-anaknya Bapak, Kau berkati segala rencana usaha pekerjaan mereka Bapak, Kau berkati mereka Bapak. Dan di tempat ini kami bersama berdoa, biarlah Engkau memberikan dia akal budi kebijaksanaan, hikmat daripada surgawi mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan juga Kau pakai kami di sini menjadi penuai-penuai yang Kau berikan. Terima kasih Bapak di surga. Juga kami teristimewa juga berdoa untuk tanah gereja, tempat kami mendirikan gereja kami. Tolong Bapak di surga, Kau berikan, Kau letakkan tempat yang Engkau memberikan sesuai dengan hati-Mu Bapak, sehingga berkat-berkat-Mu tercurahkan di situ. Supaya di tempat itu juga Kau berkati Bapak, menjadi jiwa-jiwa banyak terangkul dan tersimpul di situ Bapak. Supaya kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Betapa agungnya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Segala roh-roh jahat setan iblis apapun yang membuat kami terpecah belah, iri hati, saling menyingkir, apapun, meninggikan diri, apapun roh-roh itu yang membuat kami hancur, membuat kami terpecah. Intimidasi dari iblis, kami hancurkan, kami hancurkan itu semuanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Enyahlah dari tempat ini. Dalam nama Yesus, Kau pakai hidup kami Bapak. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia, negara kami ini, dari presiden, gubernur, bupati, sampai camat, sampai lurah, sampai RT Bapak. Kau berkati mereka Bapak. Kau pakai mereka. Kau berikan mereka akal budi hikmat kebijaksanaan dalam tugas yang diembankan pada mereka Bapak. Kau memberikan keadilan bagi kami Bapak. Kau memberikan hikmat bagi kami sehingga memimpin negara ini Bapak. Terutama Kalimantan Tengah ini Bapak. Kau pakai gubernur kami, Kau urapi Bapak. Kau berikan hati yang tulus Bapak. Supaya memerintahkan negeri yang memerintahkan kota Pelagraya ini Bapak dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapak di surga. Segala roh-roh jahat apapun yang masih mengintai di dalam Kalimantan Tengah ini, kami bersatu hati itu memeranginya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan Yesus. Biar Kau patah hancurkan segala kuasa-kuasa apapun yang ada di Kalimantan Tengah ini, di Pelagraya ini. Dengan kuasa otoritas surgawi, kami memutuskan semuanya itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu memberkati, berilah hati yang sia sekata, Kau beri hati yang selalu mengasihi satu sama lain, sehingga kami berkasih saling mengikat tali kasih Bapa, bersatu padu, berpegang erat menuju Engkau dan bersatu memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang kami naikkan pada sore hari ini Bapa, yang kami berdoa dan kami alas di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi kita orang-orang percaya hendak mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.
Semoga diberkati, amin. Ya, kita tingkatkan. Mulai hari ini kita selalu berdoa, amin. Amin. Dengan tidak cuma-cuma. Bapak Ibu, hari Selasa kita ada pertemuan doa di tempat ini. Ya, hari Selasa kita berdoa. Ada perkumpulan doa di tempat ini, kita berdoa untuk Kota Palangkaraya, sekaligus kita berdoa untuk pelayanan kita di Bereng Rambang coba. Ya, nanti akan ada tempat-tempat lain yang akan dibuka. Amin. Amin. Bereng Rambang, Kota Palangkaraya, kota mana lagi? Ya, di Katingan lagi. Amin. Haleluya. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, mari kita bersama-sama memenuhi jiwa-jiwa. Ya, sekali lagi doakan terus. Ya, hari Selasa kita akan berdoa jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, bawa yang sakit ke tempat ini. Bawa semuanya. Karena bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus yang sembuhkan, yang memulihkan, membebaskan, melepaskan. Ya, saudaraku sekalian. Kemudian ada pengumuman lain nggak ya? Apa ya? Sabtu. Hari Sabtu katanya ada tanding-tanding ya? Ada perlombaan kan, Mama Sisil? Ya, ada pertandingan hari Sabtu, 17 Agustus. Haleluya. Ya, Dengan Bereng Rambang. mudah-mudahan Bereng Rambang bisa ikut ke sini. Ya, nanti kita lihat siapa yang menang nanti tarik tambang. Nah, ada tarik tambah. Sampai kita kapan lagi. Haleluya. Amin, saudaraku. Hari Sabtu jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 ya. Kita berdoa supaya kita boleh bersama-sama merayakan 17 Agustus. Ya, hari Seninnya itu libur juga rupanya. Ya, 17 itu rupanya hari Minggu, 18-nya itu libur. cuti Bapak. Ya, cuti bersama. Amin, saudaraku. Semoga diberkati Tuhan, amin. Panggil nama Tuhan, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Percayalah, maka engkau akan diselamatkan, kata Tuhan. Bagian kita percaya saja. Percaya dengan segenap hati, artinya percaya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh Bapa, ajaib Tuhan, kami memuji, kami ajaib Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berseru. Kemana kami harus berseru Tuhan? Tidak ada Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau saja. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang punya pergumulan, mari angkat tanganmu. Engkau punya pokok doa. Engkau punya pokok doa. Engkau rindu sesuatu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apapun yang menjadi pokok doamu. Apakah usahamu, apakah penyakitmu, apakah sesuatu, apakah anak-anakmu, apapun pergumulanmu di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Angkat tanganmu. Mari, panggil namanya, Yesus tolong aku. Panggil namanya, karena dia berjanji, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan mengalami terobosan, akan mengalami kesembuhan, akan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangannya terangkat.
Mereka membutuhkan kesembuhan daripada Engkau. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Engkau. Tuhan, tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang butuh pekerjaan. Yang sedang berdagang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terbuka jalan. Terbuka jalan. Demi nama Yesus, apapun itu yang menjadi beban hati mereka, umatmu, jemaatmu di tempat ini Tuhan. Tuhan, hamba sebagai hamba berdoa. Jawablah Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, bebaskan, limpahi dengan berkat-Mu. Terbukalah tingkap-tingkap berkat Tuhan. Tingkap-tingkap surgawi, terbuka pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan sudah menjawab seruan kami. Tuhan sudah menjawab doa kami. Mujizat pasti terjadi. Sudah terjadi. Dan sedang terjadi. Sudah terjadi. Kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dengan sukacita damai sejahtera. Berkumpul bersama keluarga kami dalam kasih Kristus. Berkati semua keluarga kami. Untuk mereka datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Sujud menyembahnya kepada Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami, hidup nikah kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Kami diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami diangkat Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Dalam nama Yesus. Segala pelahap-pelahap kami usir. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan, biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tangan Tuhan menopang engkau. Tangan Tuhan memegang engkau. Jadilah berhasil. Tuhan buat engkau menjadi berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Engkau ditutup bungkus Tuhan dengan kuasa darahnya. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas engkau dan pekerjaanmu dan usahamu dilindungi Tuhan. Engkau akan meninggikan nama Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia dan melakukannya. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Berkati selama hari Minggu, haleluya. Untuk doa makan nanti kami minta kesediaan dari Bapak Denis untuk bawa kita di doa. Terima kasih dan berkati. Yuk, Denis mana? Denis.
Semangat. Ya. Ya. Terima Ayo, Bapak Denis. Kalau gitu minggu ini Mama Ona doa kita dalam ya doa makan. Boleh. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Bapa karena begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Bapa. Biarlah segala yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, saat ini tersedia makanan serta minuman Tuhan yang akan kami nikmati bersama-sama. Kiranya Engkau memberkatinya, boleh menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Berkati setiap mereka yang menyediakannya bagi kami Tuhan. Berkati juga setiap orang yang berkekurangan. Kami sambut berkat-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ayo makan. Yo. Silakan. Ya. Ini ya. Ayo. Ntar geser. Duduk aja. Jangan kamu yang dengar itu. Terus. Kalau di depan sini itu kan Adik-adik perhatikan tahu-tahu. Dan banyak-banyak. Oh. Wah,
Kami duluan, Kak. Ya. Mau ah. Kadang. Kaleb cepet, Kaleb orang mau makan. Oh, mantap. Din, lalu kau ngapain lah? Nanti jangan tidak. Lona. Cincin lagi nonton Pak Cincin. Ya. Ayo Pak. Iya Pak. Bayangkan. Anak minum dia.
Mana dia nih? Tapi masakannya yang mana yang itu Adi? Iya kan? Oh enggak yang itu. Sekalinya ikan yang hitam Wadi. Aduh, nggak ada ngasih tahu. Ini aku anak Jawa ini, Bu. Bukan banyak ngambilnya. Kirain ikan opak. Kira ikan goreng kan? Kuahnya kak. Ayo Mama Livi. Cecil, ini ikanmu hasil mancing kayak itu? Iya. Mancing, ada tarengnya.
Di mana, Pak? Dalam. Tempatnya bukan di situ. Kemarin 1,5 Klaudi, hari ini 8 kilonya. Habis Salawi. Habis amikannya oleh mereka. Iya. Jalan mana Rengge mana? Tugalang. Jalan ini ya udah kita nangkapannya. Yang Jalan hilang. Karena hujan malam lah. Ini bonus karena jalan di Rengge nih. Bonus jalan di Rengge. Tapi aku nanti undang kok. Mana nanti? Aku berharap yang itu. Anu bisa mereka untuk. Mas Cecil, lu juga nanti di Mama, Endra nggak makan. Bapak. Mau ambil apa lagi? Satu kali ya, nggak boleh banyak. Kucing. Nih guys, nelayannya yang mancing kemarin. Oke. Mana? Ini makan. Ini kumpul dulu lagi. Pulang nggak Pak? Anu, itu kayaknya sama bos aku. Kayak masak dia kan. Kita ngumpul dulu, Bu. Iya, abu. Yuk, itu Fir. Iya. Komen yuk semua. Ya. Yuk. Mentang-mentang mama sudah bisa motor langsung yuk langsung Awas ya. Nah, pas makan malam bunyinya sudah. Dan pakai motor sendiri pas ke jalan Danau Rangas. Mau nangis.
Kabar kami kunjungan. Baru-baru bisa. Bisa. Ini Mama Bisa. Pepi. Mari kita yuk, yuk, yuk. Dia sambil Cara ngomongin. apa? Oh, Untuk kemenangan. hanya kami takon mahasiswa itu hanya bisa saja. Oh,